Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dan Suara Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan rahmat karunia-Nya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yaitu majelis pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih pada bab tentang benci atau marah karena Allah tatkala kehormatan agama Allah dilecehkan, diremehkan, dan dihina oleh mereka yang menghina atau melecehkan kehormatan Allah, yaitu agamanya dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang digambarkan atau diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari suatu perjalanan. Sampai di rumah Aisyah, beliau melihat ada sebuah tirai di depan rumah Aisyah, yang di sana ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka beliau kemudian marah dan beliau menurunkannya. Beliau menurunkan gambar atau tirai tersebut. Dan sudah dibahas tentang hukum menggambar benda-benda yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan salah satu dari hal yang diharamkan atau dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menginjak pada hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu juga hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa anha, dan juga dari beliau, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati saraqat, bahwasanya orang-orang Quraisy merasa terbebani, mereka ikut bersedih tentang keadaan seorang wanita Quraisy dari kabilah Bani Makhzum
yakni al-mar'ah al-makhzumiyah, yang mana wanita ini mencuri. Wanita ini mencuri. Faqalu, maka mereka berkata, yakni orang-orang Quraisy, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang bisa menyampaikan keberatan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalu, maka mereka juga yang mengatakan, man yajtari'u alaihi illa Usamatu ibnu Zaidin hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, yang mana beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah, maka kemudian Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma menyampaikan hal tersebut, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Apakah engkau memberi syafaat terhadap satu putusan dari hukum-hukum Allah, dari hukum-hukum Allah Ta'ala? Thumma qama fakhtataba, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri dan beliau menyampaikan khutbah. Thumma qala, lalu beliau berkata, innama ahlaka man qablakum, sesungguhnya telah membinasakan orang-orang sebelum kamu sekalian. Annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh, bahwasanya mereka dahulu kalau ada orang yang mulia, pembesar yang mencuri, mereka membiarkannya. Wa idza saraqa ad-dha'ifu aqamu 'alaihi hadda, dan apabila seorang lemah, seorang dari kaum yang lemah yang mencuri, maka mereka menegakkan hukuman, yaitu hukum Allah pada orang tersebut. Wa aimullah law anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi SAW, demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengisahkan kepada kita tentang ada seorang wanita Quraisy dari Bani Makhzum, dari kabilah Bani Makhzum, yang dia mencuri. Barang curiannya itu telah mencapai nisab. Nisab artinya batasan untuk dijalankan atau dijatuhkan had, hukum memotong tangan kepada wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW kemudian memutuskan bahwa wanita ini akan dijalankan hukum Allah karena dia mencuri, yaitu dengan dipotong tangannya. Nah, ketika Nabi SAW beliau memutuskan perkara ini, maka sebagian orang-orang Quraisy merasa keberatan. Ya, mereka merasa prihatin dengan putusan tersebut. Sehingga mereka, karena ketidaktahuan mereka mengira bahwa hukum-hukum seperti ini bisa ada peninjauan kembali, ada pengajuan keberatan terhadap putusan tersebut, sehingga kemudian mereka tentu berunding di antara mereka
kira-kira siapa orang yang bisa menyampaikan keberatan tersebut kepada Rasulullah SAW. Jadi keberatan mereka akan putusan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hukum Allah, bahwa orang yang mencuri dipotong tangannya. Lalu mereka melihat bahwa orang yang paling pantas dan yang paling berani untuk menyampaikan perkara ini, pengajuan keberatan atas putusan Rasulullah SAW ini, ya oleh mereka orang-orang Quraisy, disampaikan oleh Usama. Maka mereka kemudian meminta kepada Usama bin Zaid, karena mereka mengetahui bahwa Usama bin Zaid adalah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat dicintai oleh beliau. Beliau dan ayahnya, Usama dan ayahnya itu Zaid bin Harithah. Dua orang ini adalah di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang sangat dicintai oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka mereka kemudian menyuruh atau meminta kepada Usama untuk menyampaikan ya kepada Nabi SAW agar meninjau kembali, kalau istilah sekarang itu, meninjau kembali tentang putusan tersebut atau minta supaya diringankan hukuman terhadap wanita Makhzumiyah tersebut. Maka Usama menyampaikan apa yang diminta atau permintaan mereka. Ya, sebagian pemuka Quraisy, beliau pun kemudian menemui Nabi SAW, kemudian menyampaikan tentang apa yang diharapkan oleh orang-orang Quraisy itu, yaitu agar ya wanita tersebut yang ditinjau kembali hukuman yang dijatuhkan kepadanya, yaitu hukuman potong tangan. Maka ketika Nabi SAW dalam satu riwayat yang lain mendengar apa yang disampaikan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, berubah wajah beliau, menjadi merah wajah beliau, yang menunjukkan bahwa beliau marah karena Allah. Lalu beliau bertanya atau berkata kepada Usama bin Zaid, "Wahai Usama, apakah engkau memberi syafaat kepada satu hukum, putusan Allah yang Allah putuskan? Apa engkau memberikan syafaat di antara putusan tersebut?" Artinya beliau menolak dan beliau menegur dengan tegas kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Setelah itu Nabi alaihissalam, sebagaimana kebiasaan beliau, kalau ada hal-hal yang harus beliau jelaskan kepada para sahabat, ya dalam satu perkara yang penting, maka beliau kumpulkan mereka, kemudian beliau sampaikan, ya ini pidato, sampaikan pencerahan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula dalam peristiwa ini, bahwa beliau melihat ini suatu hal yang perkara yang tidak gampang, ini perkara besar, maka beliau kemudian berdiri dan menyampaikan pencerahan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang perilaku orang-orang terdahulu. Ya, dan apa yang menyebabkan mereka itu binasa. Dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab yang utama adalah karena mereka dahulu, kalau ada orang-orang terpandang, orang-orang yang mulia mencuri, itu mereka menjalankan atau mereka membiarkan. Mereka tidak jalankan hukum Allah kepada orang yang melanggar tersebut. Karena apa? Dia adalah orang yang terhormat, orang yang mulia, dia pejabat, anak pejabat, atau yang lainnya. Maka mereka tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang mencuri tersebut. Adapun
jika ada seorang dari golongan lemah, kaum du'afa yang mencuri, itu justru mereka menjalankan hukum Allah, menjatuhkan hukuman kepada orang yang mencuri tersebut. Makanya Allah membinasakan mereka. Kata Nabi SAW, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh. Sesungguhnya tidak ada yang membinasakan orang-orang sebelum kalian kecuali disebabkan karena mereka apabila ada orang yang mulia yang mencuri, mereka biarkan. Hukum itu tidak dijalankan, tidak berlaku. Karena pencurinya adalah seorang yang dari kalangan seorang yang mulia. Tetapi kalau orang-orang yang mencuri, wa idza saraqad dhaif, karena orang yang mencuri adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, aqamu alaihil had, mereka melaksanakan hukuman kepada orang tersebut. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu kalimat yang luar biasa. Kalimat yang menunjukkan komitmen beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap hukum Allah. Bahwa beliau adalah orang yang akan menjalankan hukum Allah secara adil tanpa pandang bulu. Siapapun orangnya yang melanggar hukum Allah, maka beliau akan menjalankan hukuman terhadap pelanggar tersebut. Beliau mengatakan, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Subhanallah. Demikian kalimat yang menunjukkan ketegasan Nabi SAW, yang menunjukkan keadilan beliau, yang menunjukkan keberanian beliau, ya, sampai-sampai seandainya, ya, kalau terjadi, dan itu tidak terjadi, seandainya terjadi, Fatimah binti Muhammad mencuri, beliau yang akan memotong tangan Fatimah sendiri. Laqata'tu, artinya beliau yang memotongnya, ya, sehingga di sini beliau tidak lagi mempertimbangkan ini anakku, ini putriku, putri tersayangku, tidak. Tapi beliau akan menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bagaimana marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang ingin memberikan syafaat terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang sudah diputuskan oleh hakim, yang sudah diputuskan oleh Nabi SAW, yang beliau adalah sebagai hakim ketika itu, yang memutuskan bahwa wanita Makhzumiyah tersebut harus dipotong tangannya karena mencuri. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab tentang marah karena kehormatan-kehormatan Allah yang dilecehkan, yang diremehkan, dan marah karena dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaitannya dengan yaitu adanya upaya ya untuk membeda-bedakan antara manusia dalam hal yang berkaitan dengan hukum Allah. Maka Nabi SAW kemudian marah juga kepada Usamah, ya, yang dia menyampaikan atau memberikan syafaat, ya, agar supaya wanita tersebut diringankan hukumannya. Padahal ini adalah hukum Allah dari langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum ini. Oleh karena itu Nabi SAW menghormati, memuliakan hukum Allah Ta'ala, dan beliau marah tatkala ya ada upaya-upaya untuk menyampingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Di antaranya adalah bahwa apabila suatu perkara
yang berkaitan dengan hukum Allah sudah diputuskan, maka tidak boleh ada orang yang memberikan syafaat agar hukum itu dibatalkan. Ya, jika suatu hukum telah sampai kepada pengadilan mahkamah Islam, ya, kemudian sudah diputuskan oleh hakim dengan hukum Allah terhadap satu perkara, maka tidak boleh ada orang yang melakukan peninjauan kembali atau berusaha untuk membatalkan hukum Allah yang sudah diputuskan tersebut. Dan hukum memberi syafaat adalah haram dalam hal ini. Hukumnya adalah dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan perlu diketahui bahwa ketika seorang melanggar satu peraturan syariat Allah yang berkaitan dengan kemudian dia dihukum, dijatuhkan hukuman, seperti orang berzina, dilempari batu sampai mati apabila dia telah menikah berzina, atau orang yang berzina sebelum menikah, dia dicambuk 100 kali, ya, atau orang yang dipotong tangannya ketika dia mencuri, ya, ini semua pada hakikatnya adalah kebaikan bagi orang itu. Dengan demikian, dengan dijalankannya hukum Allah itu, maka ini sebagai kafaroh, penghapus dosa bagi orang tersebut, ya, yang dia akan mendapatkan insya Allah Ta'ala ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita pahami tentang masalah ini. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita kewajiban seorang pemimpin kaum muslimin untuk menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai kepadanya sebuah pelanggaran kepada seorang pemimpin dan di situ ada putusan Allah dalam hal tersebut, maka dia wajib menjalankannya, ya, dan tidak ada istilah kemudian, ya, minta keringanan. Ini tidak dibenarkan, tapi harus dijalankan hukum tersebut, ya, tidak ada lagi yang berhak untuk memberikan syafaat jika putusan itu sudah diambil. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan seseorang, ya, di tengah masyarakat atau dari keturunan yang mulia atau dia anak seorang pejabat. Intinya dia memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu tidak menghalangi untuk menjalankan hukum Allah terhadap orang tersebut, terhadap pelaku pelanggaran hukum Allah tersebut. Ya, itu tidak berlaku. Artinya bahwa kemuliaan dia itu bukan menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian, ya, dirubah hukum itu atau dirubah putusan tersebut. Tidak. Kalau sudah dijatuhkan oleh hakim, maka hukum itu harus dijalankan siapapun orangnya. Maka kemuliaan seseorang tidak menjadi penghalang baginya dalam menjalankan hukum Allah terhadapnya jika dia melanggar hukum atau peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ketika seorang hakim atau pemimpin itu membeda-bedakan antara manusia, ya, memilah-milih dalam menjalankan hukuman atau satu hukum kepada manusia, ini adalah merupakan bentuk kezaliman. Ini adalah perbuatan zulum, kezaliman yang harus dijauhi oleh seorang pemimpin. Ketika dia membeda-bedakan, ya, antara rakyatnya, ya. Kalau orang yang mulia mencuri dibiarkan. Kalau orang yang lemah mencuri itu yang dijalankan hukum. Ini termasuk perbuatan kezaliman yang menjadi penyebab suatu bangsa, suatu umat, suatu masyarakat, ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini penting bagi para pemimpin kaum muslimin, ya, untuk tidak, ya, membeda-bedakan antara manusia
di dalam dia melanggar suatu peraturan, jalankan peraturan itu dengan baik. Ya, apalagi hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang diterimanya taubat seorang yang mencuri. Ya, walaupun taubat seorang yang mencuri itu tidak kemudian menjadikan dia ya dibatalkan hukum yang akan dijalankan kepadanya. Dikisahkan tentang wanita ini, wanita yang mencuri ini di zaman Nabi SAW. Dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dia kembali pada Allah Ta'ala. Dan Allah maha penerima taubat. Ya, tapi tetap dijalankan hukum had. Putusan. Yang mana seorang yang mencuri dipotong tangannya. Maka setelah itu dia menjadi wanita yang taat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perumpamaan-perumpamaan yang boleh diberikan di dalam dalam pencerahan untuk memudahkan orang memahami suatu hal yang kita sampaikan. Maka kita memberikan contoh-contoh sebagaimana Nabi SAW di sini memberikan perumpamaan tentang orang-orang dahulu. Penyebab mereka dibinasakan adalah karena mereka memilah-milih dalam menghukum atau menetapkan satu hukum kepada seseorang. Kalau orang yang mulia mereka biarkan. Orang yang lemah mereka jalankan hukum tersebut. Ini penyebab, ya salah satu penyebab mereka dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang manzilah Usama bin Zaid, seorang sahabat yang dicintai oleh Nabi SAW, beliau dan ayahnya. Dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah binti Rasulullah. Beliau adalah orang yang sangat dicintai ya oleh Nabi SAW. Tetapi kecintaan beliau itu sebagaimana beliau gambarkan dalam hadis ini, kalaupun misalnya Fatimah melakukan satu pelanggaran, maka tetap dijalankan hukum Allah kepada beliau. Dan ini menunjukkan keadilan Islam yang memang itu adalah agama yang paling adil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada perbuatan keadilan dan perbuatan baik. Maka apa yang disyariatkan oleh Allah dan segala hukumnya, itulah yang terbaik, itulah yang teradil bagi manusia. Karena Allah yang maha mengetahui tentang hamba-hambanya, apa kebaikan bagi mereka, apa keburukan bagi mereka, semua itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah menetapkan syariatnya, ya, dan mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan agama Allah ini kepada umat manusia, maka apa yang Allah tetapkan dari syariatnya, itulah yang terbaik bagi hamba-hambanya apabila mereka menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Maka itu yang paling tepat, itu yang terbaik bagi mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita yaitu memberikan pelajaran agar kita mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian umat-umat terdahulu. Ya, bahkan kita hidup di suatu zaman yang mana kita melihat kejadian-kejadian di satu negeri, ya di belahan bumi ini. Ya, mari kita ambil pelajaran. Jangan kita biarkan semua itu berlalu begitu saja. Apa yang menimpa mereka tidak mustahil menimpa kita, kalau kita tidak mengambil pelajaran dari hal-hal tersebut. Ya, terutama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah dan menjalankan yakni apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka juga yang harus dipahami dari hadis ini tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Nanti akan kita bahas berikut ini tentang tanggung jawab seorang pemimpin terhadap amanah yang dipikulkan kepadanya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, dan ini hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
ra'a nukhamatan fil qiblah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada lendir di arah kiblat. Itu di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Fashaqqa dzalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi. Maka apa yang beliau pandang ini, yang beliau lihat ini adalah sesuatu yang memberatkan beliau. Fashaqqa dzalika alaihi hatta ru'iya fi wajhi. Beliau ketika melihat lendir itu, langsung beliau merasa hal ada beban dalam diri beliau. Itu tampak terlihat pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqama fahakkahu biyadihi. Maka Nabi sallallahu kemudian beliau berdiri bangkit, kemudian beliau yang membersihkannya dengan tangannya. Faqal, lalu beliau bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tatkala dia berdiri dalam salatnya, maka sungguhnya dia sedang menghadap atau sedang bermunajat. Dia sedang berbicara, bermunajat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan sungguhnya Tuhannya berada di antara dia dan kiblat itu, arti ada di hadapannya. Fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah, maka jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meludahi di depan ke arah kiblat. Walakin an yasarihi au tahta qadamihi, akan tetapi kalau dia terpaksa meludah, maka ludahlah di sisi kirinya atau di bawah telapak kakinya. Tsumma akhadha tarfa ridaihi fabasaqa fihi, kemudian beliau mengambil dari ujung sorbannya, kemudian beliau meludahinya. Thumma radda ba'du ala ba'din faqal aw yaf'alu hakadha, lalu beliau mempraktekkan bagaimana cara membersihkan ludah atau lendir tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang salah satu di antara adab-adab Islam di masjid, yaitu seorang dilarang meludah, apalagi keluarkan lendir di masjid, dalam arti sehingga mengenai lantai misalnya, yang mana di situ ada orang yang suatu saat ada orang sholat, karena lendir itu menjijikkan. Nah, oleh karena itu di antara adab-adab yang diajarkan Islam kepada kita itu memuliakan dan menghormati masjid. Karena masjid adalah Baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi SAW ketika melihat lendir itu di depan beliau, di arah kiblat maksudnya, beliau marah, berubah wajahnya, merasa berat dengan keadaan atau melihat realita itu. Makanya beliau kemudian menegur dan mengingatkan kepada kaum muslimin. Makanya ada aturan-aturan dalam seorang ketika dia sholat, maka dia tidak boleh meludah dalam sholatnya, kecuali keadaan darurat betul, itu pun tidak boleh dia meludah depan kiblat. Tetapi dia dengan mengambil misal tisu, kita zaman sekarang ini, dan tisu, kemudian seorang mengambil atau meludahi, membuang ludahnya di tisu tersebut. Yang diambil dari hadis ini, di antara yang disebutkan para ulama adalah, yaitu hal ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan perbuatan membuang lendir di masjid, apalagi di arah kiblat, ini adalah satu kemungkaran. Perbuatan mungkar. Maka wajib seorang yang melihat kemungkaran itu,
untuk dia menegur kemungkaran tersebut. Jangan dibiarkan, tapi diingatkan, ya, dan cara yang baik. Disebutkan kehormatan masjid. Ya, kemudian seorang mengingkari perbuatan yang mungkar itu. Nah, kemungkaran apa saja yang kita lihat, maka pada hakikatnya kita wajib mengingkari kemungkaran tersebut. Masing-masing dengan kemampuannya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adaful iman. Ya, barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka robahlah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan wewenangnya, dan kekuasaannya, dan kemampuannya. Ya, tetapi kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka dia merubah kemungkaran dengan lisannya. Dan menasihati dan mengingatkan pada orang yang melakukan kemungkaran itu. Kalaupun dia tidak mampu untuk memberi nasihat pada orang yang melakukan kemungkaran itu, maka dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya, dan itu selama-lamanya iman. Jadi intinya bahwa kita diharuskan untuk mengingkari kemungkaran yang kita lihat. Salah satu contoh apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu apa yang dilihat oleh Nabi SAW, lendir yang ada di arah kiblat, maka beliau kemudian menghilangkannya dengan tangan beliau sendiri. Ya, dengan tangan beliau sendiri, dalam arti tentu dengan sesuatu, kemudian beliau membuangnya. Ya, jadi ini suatu kemungkaran yang beliau kemudian mengingkari kemungkaran tersebut. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang kehormatan masjid. Masjid ini memiliki kehormatan. Ya, maka jangan mengotori masjid dengan kotoran-kotoran. Baik kotoran secara hissiyah ataupun maknawiyah. Kotoran berupa benda yang kotor dimasukkan di masjid tidak boleh. Atau secara maknawiyah. Yang mengotori masjid berupa perbuatan-perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan yang jauh dari tuntunan Nabi SAW. Bahkan terkadang kita menjumpai masjid-masjid sekarang ini penuh dengan musik, lagu, dan yang lainnya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Nah, ini harus betul-betul kita menjaga kehormatan masjid. Ya. Jangan merusak kehormatan masjid. Ya. Oleh karena itu masjid harus selalu dibersihkan. Ya, baik secara hissiyah, ya, dibersihkan dari kotoran yang ada atau debu atau apa saja. Benda-benda yang kotor ada di masjid dibersihkan. Ya, kemudian yang kedua adalah membersihkan masjid dari kotoran-kotoran maknawiyah yang merusak manusia dari tauhid mereka, yang memalingkan manusia dari mengingat Allah, yang merusak manusia akan tauhid mereka atau ibadah mereka. Masjid-masjid itu harus dibersihkan dari itu semuanya. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita juga tentang apa yang disebutkan dalam bab ini oleh Imam An-Nawawi, yaitu tentang marah karena Allah. Ketika kehormatan agama Allah itu dilecehkan, diremehkan, maka kita harus marah. Ya, kita harus marah, yakni tidak ridha terhadap hal tersebut. Baik itu kecil maupun yang besar. Karena mungkin ada kemungkaran-kemungkaran, ya, yang dilakukan oleh manusia dan yang merusak kehormatan Allah dan Rasulnya dan agamanya. Ya, ada hal yang dianggap kecil dan ada hal-hal yang besar yang bisa menjerumuskan manusia kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik, jika dia melakukan hal tersebut. Kemudian bahwa salat adalah dialog percakapan antara seorang hamba dan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu seorang apabila salat, hendaknya dia betul-betul berupaya untuk konsentrasi, berupaya untuk khusyuk. Ya, karena dia sedang bermunajat dengan Allah Rabbul Izzah, Zat yang maha perkasa, yang memiliki segala keperkasaan dan segala kekuasaan. Oleh karena itu seorang harus memperhatikan masalah salat. Jangan remehkan, jangan gampangkan, jangan mudahkan masalah salat, karena dia sedang bermunajat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luruskan niatnya dalam salatnya. Konsentrasi pikirannya dan hatinya
hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang bahwa perbuatan yang kecil, yang sedikit ketika seorang melakukan dalam sholat itu tidak membatalkan sholatnya. Misalnya seorang dia harus membuang ludahnya ketika sedang sholat, maka diambil tisu dari sakunya, kemudian dia meludah ke arah kiri, maka ini insya Allah tidak membatalkan sholatnya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bolehnya ya seorang dalam kondisi mendesak, kalau terpaksa dia harus meludah ketika sedang sholat, maka ini hal yang dibolehkan. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, tidak boleh meludah di hadapan arah kiblatnya. Dan kita alhamdulillah zaman kita ini ada tisu, kita bisa mengambil tisu, kemudian membuang ludah itu dan masukkan misalnya di saku kita. Nah ini hal yang dalam kondisi tertentu dibolehkan dan tidak membatalkan sholat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak alangkah mulianya agama kita Islam. Dia telah mengatur segala sesuatu, adab-adab dalam Islam, akhlak-akhlak Islam. Ya maka tidak ada Islam tanpa akhlak, tidak ada tauhid tanpa akhlak, tidak ada ibadah tanpa akhlak yang mulia. Ya karena Islam adalah agama Allah yang mengajarkan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Ya di setiap tempat ada adabnya, ada akhlaknya, ada petunjuknya. Makanya para ulama menulis kitab-kitab tentang adab. Ya, bahkan ada yang mengumpulkan semua jenis adab-adab dalam Islam ini, sehingga menjadi kitab dan mausu'ah ya al-adab al-islamiyah, ya ensiklopedi adab-adab Islam, adab ketika seorang di masjid, adab ketika keluar rumah, adab ketika masuk rumah, adab ketika di majelis, ya dan seterusnya. Jadi bermacam-macam adab yang diajarkan oleh Islam, karena Islam adalah agama yang sempurna. Apabila adab-adab itu kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah sebagai penyempurna iman seseorang. Penyempurna iman seseorang. Karena bagaimanapun tidak bisa dipisahkan. Islam ini tidak hanya akidah, tidak hanya ibadah. Ya, tapi lebih dari itu Islam adalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk. Itulah Islam. Jangan kita memecah atau memilah-milih, membeda-bedakan. Ya, tetapi marilah kita memasuki Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Itu yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara utuh. Jangan kemudian membagi-bagikan, yang memilah-milih, mengkotak-kotakkan hal-hal di dalam agama Allah ini. Ya, kita berbuat apa yang kita mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, bab yang ke-78. Insyaallah nanti kita memasuki bab ini pada kesempatan akan datang, insyaallah taala. Tetapi kita ingin mengetahui apa bab yang akan dibahas oleh An-Nawawi rahimahullah pada bab ini. Kata beliau, babu amri wulatil umuri birrifq biru'ayahum wa nasihatihim wasyafaqati alaihim wan nahyi an ghishihim wat tashdid alaihim wa ihmali masalihim wal ghaflati anhum wa an hawaijihim. Bab ini banyak sekali yang akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi menjadi seorang pemimpin itu tugasnya berat, amanahnya berat, tanggung jawabnya berat dan tidak ringan dan tidak mudah. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bab tentang amri wulatil umur birrifq biru'ayahum. Bab ini akan dibahas oleh beliau tentang perintah agama Allah dan Rasulnya, perintah Islam kepada para pemimpin untuk lemah lembut, berbuat baik kepada rakyat mereka. Wa nasihatihim, dan untuk menasihati mereka.
Saya betul-betul ikhlas menginginkan kebaikan bagi rakyat mereka. Wasyafaqu alaihim, dan harus memiliki rasa sayang, kasihan kepada yang mereka mimpin. Kemudian wan nahyi an ghisyihim. Juga bab ini akan membahas tentang larangan Allah dan Rasulnya, larangan Islam terhadap para pemimpin dari perbuatan curang terhadap rakyat mereka. Ghisyim, ya, perbuatan curang terhadap rakyat mereka, wa tasydid alaihim, atau menekan mereka, menyempitkan mereka, wa ihmali masalihim, dan bab tentang larangan yaitu meremehkan, menggampangkan, membiarkan kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat dibiarkan begitu saja oleh para pemimpin. Ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama Allah. Wal ghafla anhum wa hawaijihim, juga larangan melalaikan mereka, membiarkan mereka, tidak menggubris mereka, ya, dan tidak memberikan hak kebutuhan mereka. Nanti akan dibahas oleh beliau tentang bab ini. Jadi seorang pemimpin dalam Islam, ya, memiliki tanggung jawab yang besar, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita melihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamun adilun. Seorang pemimpin yang adil. Tentu seorang pemimpin yang adil yang dia betul-betul melaksanakan perintah Allah dan dia menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan menegakkan keadilan itu. Dan aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi alaihi wasallam ketika menyebut pemimpin yang adil itu sebagai yang pertama kali disebut dari 7 golongan tersebut, ini menunjukkan bahwa sebagaimana dikatakan para ulama, menunjukkan bahwa pemimpin yang adil itu adalah sesuatu yang sangat langka. Makanya disebutkan pertama kali imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, bab ini menjelaskan kepada kita peran seorang pemimpin atau para wulatul umur, ya, para waliul amr. Mereka mempunyai tanggung jawab, mereka mempunyai tugas yang berat, yang besar di dalam mereka memimpin rakyat dan umat mereka. Semua harus diletakkan pada tempatnya, memimpin dengan baik dan amanah, ya, karena nanti akan ada pembahasan, ya, yaitu bagaimana tanggung jawab setiap orang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini diantaranya adalah firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-215. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rendah hati kepada orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan kaum mukminin. Agar beliau rendah hati, memperhatikan mereka, menyayangi mereka, mengasihi mereka, ya. Dan ini sifat seorang pemimpin yang memimpin umat, yang memimpin kaum muslimin, yang memimpin masyarakat, harus memiliki perilaku rendah hati kepada mereka, mencintai mereka, ya, berbuat maksimal untuk mereka, ini untuk kemaslahatan atau kebaikan mereka. Ya. Ini ayat yang dibawakan pertama kali oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kemudian ayat yang kedua itu disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-90. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan kepada perbuatan baik. Wa ita'i dzil qurba, dan Allah memerintahkan untuk memberi kepada kaum kerabat. Ya, untuk berbuat baik kepada kaum kerabat. Al-ihsan wa ita'i dzil qurba.
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Dan Allah mencegah, melarang dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, dan dari perbuatan melampaui batas. Allah melarang. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah ingatkan kalian agar kalian mengambil pelajaran. Allah ingatkan kalian supaya kalian mengambil pelajaran dari apa yang Allah perintahkan, yang Allah ingatkan kepada manusia. Jadi Islam memerintahkan kepada keadilan. Maka semua putusan hukum Islam itu adalah adil. Walaupun dalam pandangan manusia atau sebagian orang, ya seakan-akan tidak adil. Tapi itu adalah keadilan. Karena yang meletakkan hukum ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih mengetahui tentang hamba-hambanya. Apa hal-hal yang baik bagi mereka, apa hal-hal yang jelek bagi mereka. Maka tidak ada satu perintah dalam Islam ini, baik yang wajib ataupun yang bersifat sunnah, anjuran, melainkan itu untuk kemaslahatan orang yang melaksanakan perintah itu. Dan tidaklah ada satu larangan yang Allah melarang dan Rasulnya melarangnya, baik itu larangan bersifat haram ataupun yang bersifat di bawah haram, makruh, melainkan apabila dikerjakan larangan itu, pasti ada dampak jeleknya. Ada keburukannya. Ada keburukannya. Makanya Allah melarang. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah hadis-hadis Nabi SAW dalam bab tentang perintah kepada para pemimpin untuk lemah lembut pada rakyat mereka, pada umat mereka, akan dibahas pada kesempatan akan datang. Dan untuk pemaparan materi kami kira sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ini yang dapat disampaikan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.